Kita lanjutkan pembahasan materi Android kita ya untuk mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak atau mobile app development untuk minggu ke-6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai data dan file ya. Nanti bagaimana sebuah aplikasi menyimpan data dan file di dalam perangkat smartphone kita. Untuk materi yang akan kita bahas ini nanti menggunakan platform Android natif ya. Kita akan membahas beberapa di antaranya. Nanti kita misalnya ya menyimpan file ke dalam perangkat. Kemudian nanti bisa bentuknya tadi ya yang pertama file atau yang kedua ini pasangan key dan value atau nanti dalam bentuk database atau dalam bentuk data yang lain. Atau bisa juga bagaimana kalau datanya itu kita bagikan, kita share dengan aplikasi atau mungkin device yang lain. Terus di sini sebenarnya Android juga mendukung atau support ya bagaimana nanti melakukan backup sehingga informasi bisa atau data dari aplikasi kita ya bisa tersimpan di cloud, kemudian bisa disinkronisasi antar device ya. Atau bisa juga nanti direcover ya kalau kita berganti device. Oke, URL untuk materinya ada di sini ya, developer.android.com/guide/topic/data atau nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai data and file storage overview. Nah, platform Android itu menggunakan sebuah file system yang ini mirip ya dengan disk-based file system pada platform yang lain. Sistem di platform Android nanti menyediakan beberapa opsi untuk menyimpan data aplikasi. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, app specific storage. Ini kita akan menyimpan file yang penting ya untuk penggunaan aplikasi kita. Jadi filenya hanya digunakan di aplikasi itu, tidak digunakan oleh aplikasi yang lain ya, tidak perlu diakses oleh sistem atau aplikasi yang lain. Nanti bentuknya bisa disimpan dalam dedicated directories atau ya ini ya directory khusus untuk aplikasi yang kita buat. Jadi nanti setiap kita bikin aplikasi kita bisa punya satu atau mungkin lebih dari satu ya, ada file-file yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Terus tadi kalau filenya ini hanya digunakan di aplikasi yang kita buat tadi ya, itu nanti kita bisa menggunakan app specific storage ya. Jadi akan dibuatkan directory khusus, nanti bisa dalam internal storage atau nanti di directory di dedicated directory yang lain ya di external storage. Nah, nanti kita akan melihat internal storage itu yang mana, external storage itu yang mana ya. Nah, terus kalau misalnya kita ingin menyimpan informasi yang sensitif ya, misalnya mungkin informasi login ya, kayak mungkin kita mau menyimpan email user atau mungkin informasi yang agak rahasia begitu. Untuk keperluan itu nanti gunakan internal storage ya, sehingga tidak bisa diakses oleh aplikasi lain yang memang ini ya tidak berhak untuk mengaksesnya. Oke, kita akan melihat dulu kalau internal storage itu yang mana, external storage itu yang mana. Baik, kita akan ini ya menunjukkan untuk tadi internal storage dan external storage. Untuk menunjukkan kita pakai emulator ya. Sebenarnya bisa juga nanti dilihat di smartphone yang kalian miliki, tapi untuk internal storage itu tidak bisa dilihat dengan gampang ya, karena harus ada akses root kalau di smartphone. Jadi ini pakai emulator ya lebih enak.
Oke, ini di Android Studio, kemudian kita sudah membuka emulator ya, ini emulator, membuka satu aplikasi. Terus di sini ada menu Device File Explorer ya, ini bisa diakses lewat menu View, kemudian ada tool Windows ya. Nanti kita pilih Device File Explorer. Nah, di sini nanti ada folder-folder yang terdapat di dalam perangkat smartphone ya. Tapi ini disimulasikan ya, ini adalah folder yang ada di emulator. Kalau perangkat smartphone kalian ada akses root, kalian bisa melihat mungkin ini tampilannya hampir sama nama-nama foldernya. Tapi kalau defaultnya itu Android tidak ada akses ke root, jadi file-file pentingnya itu tidak ditampilkan ya, untuk keamanan juga, jadi dia nanti tersembunyi begitu. Jadi mungkin terlihat tapi tidak semuanya ya, karena di sini yang penting-penting, yang kira-kira sensitif itu disembunyikan. Contoh kita lihat di sini. Nanti kita ada folder data, kemudian slash data, nanti kemudian ada nama aplikasi. Di dalam folder ini nanti berisi semua file ya, yang diperlukan atau digunakan dalam aplikasi tersebut. Nah, folder data yang disimpan di folder ini nanti dia termasuk data yang disimpan di internal storage. Kita lihat di sini, kita lihat ya, di sini ada folder data, kemudian ada folder data lagi ya. Nah, terus di dalamnya ada nama aplikasi. Kalau di sini nama aplikasi ditandai dengan nama package ya. Contoh kita lihat mungkin satu saja ya, ini kalau ini banyak, beberapa itu bawaan ya dari sistem Android. Ada juga ini misalnya yang saya bikin sendiri ya. Misalnya di sini ada id.belajar.contoh ya. Nah, ada folder catch dan kode catch ya. Kita lihat contohnya. Oh, di sini tidak ada isinya, kode catch juga tidak ada isinya. Contoh yang lain di sini di roller juga tidak ada, hello world isinya juga sama ya, case dan kode case. Nah, ini ID belajar maps ini agak banyak isinya, selain case dan kode case ada folder file ini ya, contohnya ini. File-file yang disimpan di tadi ya, slash data, kemudian nama package ini disimpan di penyimpanan tadi internal storage. Kemudian file-file di sini tidak bisa diakses oleh aplikasi yang lain. Contohnya di sini ada share preference ya, ini ada file XML. Kalau kita lihat isinya, sebentar saya lihat. Oh, ini konfigurasi maps ya kayaknya. Coba saya open. Nah, inilah, saya kurang tahu apa artinya begitu. Dan yang lain ya, ini contohnya file-file penting yang dibutuhkan oleh aplikasi. Dan tidak perlu diakses oleh aplikasi yang lain. Jadi dia dimasukkan di internal storage. Kalau aplikasi kita uninstall ya, nanti folder yang di sini, yang di dalam package ini ya, nama folder package id.belajar.maps juga akan ikut terhapus begitu. Terus yang kedua, kita tadi mempelajari ada external storage nanti ya. External storage contohnya di sini kalau kita pakai SD card ya, memori itu, memori card tambahan, nanti ada folder SD card. Ini contohnya kalau di emulator kita lihat ada tidak. Oh, ini ada SD card ya, ini
nge-link ke folder yang lain. Tadi ada folder SD card. Ini ya isinya ini saya lihat mungkin familiar ya dengan yang ada di perangkat Android yang kita miliki. Ada folder DCIM, ini biasanya isinya gambar ya, ini foto-foto yang kita ambil pakai kamera itu. Terus folder download ya, ini kalau kita pakai browser kemudian kita download sesuatu biasanya masuk ke download ya. Terus yang lain contohnya pictures, ini ringtone itu. Ini ada yang ada di SD card ini biasanya masuk ke memory card ya. Bisa memory card yang eksternal yang kita masukkan apa itu sendiri ya, kita masukkan ke itu pakai kartu itu, atau SD card di sini bisa jadi penyimpanan memori bawaan dari smartphone ya. Jadi eksternal dan internal bukan dilihat dari tadi SD card atau memori yang kita masukkan ya, memori fisik yang kita pasang atau bukan, tapi internal tadi kalau dilihat dimaksud disebut internal karena file-filenya hanya bisa diakses oleh aplikasi yang mengoperasikannya ya. Kemudian kalau eksternal berarti di luar itu gitu. Nanti bedanya kalau eksternal bisa diakses oleh aplikasi yang lain, sedangkan yang internal tidak. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah yang tadi ya, ketika aplikasinya dihapus, yang internal, file-file yang ada di internal storage akan ikut terhapus, sedangkan yang di eksternal tidak. Oke, kita kembali ke ini artikel ini ya. Jadi tadi internal atau eksternal itu dilihat dari aplikasi ya, makanya disebut app specific storage. Nanti dibedakan aksesnya, kalau hanya bisa diakses oleh aplikasi yang mengoperasikannya disebut internal, kalau di luar itu nanti eksternal. Kemudian yang kedua kita mengenal ada share storage. Nanti ini akan menyimpan file yang memang ditujukan untuk dibagikan ya dengan aplikasi yang lain. Termasuk di dalamnya adalah file-file multimedia, gambar, video, mungkin suara gitu ya. Kemudian bisa juga berupa dokumen. Mungkin PDF atau mungkin dokumen Word ya. Mungkin bisa juga slide PPT gitu. Kemudian yang ketiga ada preference ya. Ini data yang disimpan dalam bentuk pasangan key and value ya. Jadi nanti ada key-nya apa, kemudian isi atau value-nya apa begitu. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin di video berikutnya ya. Untuk kali ini sedikit overview saja ya. Kemudian yang keempat ada database ya. Bisa juga data disimpan dalam format database. Untuk platform Android, database yang disupport itu ya, itu nanti kita pakai SQLite ya. Agak mirip seperti MySQL, tapi nanti base-nya dengan file ya, jadi database-nya disimpan dalam file, sedangkan kalau pakai MySQL kan ada servernya. Kemudian ini adalah karakteristik ya, jadi ringkasan dari 4 jenis tadi ya, apa itu file atau storage-nya. Untuk app specific file, jadi tipe kontennya ini adalah file-file yang memang ditujukan hanya digunakan oleh aplikasi yang kita buat. Akses method ini secara teknis ya, nanti ketika coding kita menggunakan metode getFileDir atau getCacheDir untuk internal storage ya. Untuk external storage pakai metode getExternalFileDir atau getExternalCacheDir. Kemudian ada permission yang dibutuhkan ya. Untuk
app specific file ini tidak membutuhkan permission khusus ya untuk yang internal, sedangkan yang external storage itu tidak diperlukan permission untuk perangkat yang menggunakan Android 4.4 atau API level 19 ke atas. Sedangkan yang pakai Android yang versi lebih lawas nanti butuh permission ya. Permission ini biasanya ada di Android manifest ya ini. Kalian nanti menambahkan satu baris, jadi kalau tidak ada baris tersebut, nanti kita tidak bisa mengakses. Kemudian ini ya can other app access, jadi bisa tidak nanti aplikasi yang lain mengaksesnya. Kalau app specific storage atau specific file tidak bisa ya. Kemudian app specific file ini juga akan terhapus kalau aplikasinya di uninstall. Selanjutnya ada media, ini untuk media file-file multimedia, misalnya image, audio file atau video yang memang ditujukan untuk dibagikan atau diakses oleh banyak aplikasi. Untuk aksesnya nanti menggunakan metode Media Store API ya, ini secara teknis kalau nanti mau coding. Kemudian untuk permission nanti butuh permission read external storage ketika mengakses ini file-file dari ini ya aplikasi lain. Jadi bukan asli hasil dari aplikasinya itu, jadi file-file multimedia tapi sebenarnya milik atau dibuat oleh aplikasi yang lain ya. Nanti pakai permission read external storage untuk Android versi 11 atau API level 30 dan yang lebih baru ya. Untuk API level 29 atau Android 10 nanti pakai permission read external storage atau read external storage. Kemudian untuk API Android 9 atau API level 28 atau yang lebih lawas nanti permission require for all file. Jadi nanti butuh permission untuk semua file. Tapi nanti teknisnya seperti apa ini saya belum baca atau belum nyoba ya. Kemudian bisa tidak nanti kalau aplikasi lain mengakses file media tadi, bisa menggunakan permission read external storage. Kemudian untuk file media ini tidak terhapus kalau aplikasi yang menghasilkan media tadi, file-file media tadi kita uninstall ya. Misalnya apa ya, mungkin contohnya ketika pakai apa itu WhatsApp mungkin ya, WhatsApp, tapi ini saya belum konfirmasi ya. Kadang kan kita dapat kiriman gambar gitu atau kiriman foto itu bisa diakses oleh aplikasi yang lain ya, file-file dari WhatsApp itu bisa diakses oleh aplikasi galeri, dan nanti berarti ini pakai external storage tadi, pakai apa itu nanti untuk teknisnya pakai Media Store API ya, yaitu ketika nanti WhatsApp-nya kita uninstall, mungkin ya kalau lihat dari sini ya, gambar yang kita terima dari orang lain itu juga tidak akan ikut terhapus itu. Tapi saya belum konfirmasi ya apakah benar seperti itu. Kemudian ada tipe yang lain ya, ada dokumen and other file ini. Jadi ini tipe dokumen selain image, selain tadi audio dan sebagainya, termasuk file-file yang di-download ya lewat web browser itu. Untuk mengaksesnya pakai Storage Access Framework, ini secara coding ya, nanti pakai aplikasi natif, pakai Android Studio gitu. Terus tadi apa butuh permission atau tidak, di sini tidak. Kemudian apakah bisa diakses oleh aplikasi yang lain? Bisa ya, pakai sistem file picker ya. Jadi nanti
Misalnya kalau kita mau upload, kemudian kita pilih dulu filenya yang mana, yaitu file picker. Kemudian dia juga tidak ikut terhapus kalau aplikasinya itu dihapus ya. Misalnya tadi kita mendownload PDF dari web browser, kalau web browsernya kita uninstall, file PDF yang hasil download tadi tidak ikut terhapus. Contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada app preference. Ya, ini misalnya kalau kita membuat aplikasi yang ada fitur apa itu personalisasinya ya, misalnya mau ngatur background aplikasi kayak gitu. Nah, kita bisa menggunakan app preference untuk menyimpan file-file atau maksud saya settingan itu ya, personalisasi atau preferensi user itu. Nanti yang termasuk di dalamnya ini ya, data yang berbentuk pasangan key dan value ya. Untuk aksesnya pakai Jetpack Preference Library. Ya, ini secara teknis nanti mungkin kita akan coba, tapi di video yang lain. Kemudian tidak butuh permission dan tidak bisa diakses oleh aplikasi yang lain ya. Jadi memang ditujukan untuk aplikasi yang membutuhkannya saja. Kalau nanti aplikasinya dihapus, app preference juga ikut terhapus. Yang terakhir ada database, ini data terstruktur, jadi bentuknya kolom tabel. Nanti untuk teknisnya secara coding, kalau mengakses kita pakai Room Persistent Library. Ini pakai apa ya, kayak ORM itu ya, Object Relational Mapping. Jadi database relasional kita mappingkan ke kelas-kelas itu ya, pakai library. Kemudian tidak butuh permission juga dan tidak bisa diakses oleh aplikasi yang lainnya. Ketika aplikasinya ini yang menggunakannya kita hapus, database-nya juga ikut terhapus. Ya, terus dari sekian banyak jenis apa itu file tadi, kita pakai yang mana, ini tergantung kebutuhan ya. Misalnya ini sudah ada panduannya. Yang pertama kita lihat dari kebutuhan space-nya ya. Kalau internal storage ya, jadi tempat untuk menyimpan file-file yang khusus ya, yang digunakan oleh sebuah aplikasi, dia memiliki space yang terbatas ya. Jadi misalnya kita punya data yang jumlahnya sampai mungkin ratusan giga gitu ya, ini nanti tidak cocok kalau pakai internal storage ya. Nanti misalnya datanya sangat besar sampai ratusan giga gitu, kita menggunakan tipe storage yang lain ya, misalnya pakai tadi external storage gitu. Kemudian dari yang kedua ya, bagaimana ini ya, reliabilitasnya. Kalau aplikasi yang kita buat ini ya, fungsi-fungsi dasarnya membutuhkan data-data tertentu, misalnya ketika aplikasi ini ya, dibuka kemudian dia start gitu, nanti akan menyimpan data di dalam internal storage ya, atau ke dalam database. Ini nanti termasuk app specific file ya. Kalau kita pakai tadi internal storage atau database, itu lebih bisa dibilang lebih reliable. Tapi misalnya kalau mau kita simpan di tempat yang lain, jadi ini masuk yang kategori eksternal ya, itu nanti dia tidak selalu bisa diakses ya. Misalnya tadi kita menyimpan file di memory card kayak gitu ya. Kalau memory cardnya kita ambil, ya jadi dia tidak bisa diakses gitu contohnya. Kalau kita butuh filenya itu selalu bisa diakses ya, karena memang penting untuk aplikasi kita, misalnya tadi dibutuhkan ketika startup, kita gunakan internal storage atau pakai database gitu. Kemudian yang selanjutnya ya, ini bagaimana nanti dengan jenis datanya gitu. Kalau kita ini ya jenis datanya hanya
bermanfaat untuk aplikasi yang kita buat gitu, kita nanti gunakan app specific storage. Sedangkan untuk file-file multimedia yang bisa di-share, bisa dibagikan, nanti gunakan share storage, sehingga nanti bisa diakses oleh aplikasi yang lain. Sedangkan nanti kalau kita butuh data yang terstruktur dalam bentuk tabel gitu, gunakan database ya, atau nanti bisa juga sebenarnya pakai data key value pair. Selanjutnya nanti ini ya, apakah datanya harus ini ya di private atau disembunyikan? Kalau kita menyimpan data yang sensitif ya datanya tidak boleh diakses dari aplikasi yang lain, nanti kita gunakan internal storage. Bisa juga pakai preference atau pakai database. Dengan menggunakan internal storage atau tadi preference atau database, itu keuntungannya datanya disembunyikan ya dari aplikasi yang lain atau dari user yang lain. Sedangkan kalau tadi pakai share storage ya itu dia bisa diakses oleh aplikasi yang lain ya. Jadi kalau pakai data sensitif jangan gunakan share storage. Oke, selanjutnya ini ada kategori lokasi storage. Android menyediakan dua jenis lokasi fisik ya untuk penyimpanan. Jadi ada internal dan ada eksternal. Di sebagian besar perangkat, internal storage itu lebih kecil ya daripada external storage. Namun nanti internal storage itu selalu bisa diakses ya. Jadi, sehingga dia lebih reliable. Sedangkan nanti kalau kita punya storage yang removable, misalnya SD card, itu akan muncul sebagai bagian dari external storage. Terus kemudian kalau diakses lewat file manager, nanti ada di sini path-nya ya, ada slash SD card gitu. Nah, terus nanti aplikasi itu secara default akan menyimpan file di internal storage ya. Termasuk menyimpan apa ya, file-file APK-nya juga ya. Nanti kalau kita membuat APK ternyata ukurannya sangat besar, itu nanti kita disarankan ya ini secara teknis kita membuat preference pakai eksternal, jadi APK-nya akan disimpan di external storage. Ini Pak di dalam Android manifest. Sehingga file atau maksud saya tadi aplikasinya tidak diinstal di internal, tapi akan diinstal di external storage. Oke, selanjutnya permission and access to external storage. Ini Android yang natif ya, ini akan terdapat beberapa permission yang terkait dengan storage, read external storage, ada read external storage, dan manage external storage. Pada Android yang versi agak lawas ini, aplikasi ya butuh ya, dia harus ditulis permission read external storage untuk mengakses semua file yang berada di luar app specific directory atau yang ada di external storage. Kemudian aplikasi juga butuh untuk mendeklarasikan read external storage permission agar bisa menyimpan atau menulis file di luar app specific directory. Tapi di Android yang agak baru ya, misalnya di Android 11 atau API level 30 dan yang di atasnya, ini akan lebih banyak bergantung di file purpose ya. Jadi tujuan filenya itu apa daripada lokasi filenya. Untuk menentukan kemampuan aplikasi mengakses file-file tersebut. Jadi nanti read external storage permission tidak akan ada efeknya untuk
aplikasi tadi ya, mengakses file di storage-nya. Penggunaan purpose-based storage itu nanti dinilai akan meningkatkan user privacy ya. Karena hanya aplikasi yang diberikan aksesnya yang bisa mengakses file-filenya tadi. Aplikasi hanya diberikan akses ke area device yang yang mereka gunakan gitu ya intinya. Kemudian di Android 11 ada Manage External Storage Permission, menyediakan read access ke file yang ada di luar app specific directory dan media store. Nanti untuk secara codingnya bisa dibuka ya, ini nanti ada artikelnya lebih lanjut, manage all file ya. Kemudian selanjutnya ada scope storage untuk memberikan kontrol yang lebih ya ke pengguna terhadap file yang mereka miliki, untuk memberikan limit file clutter. Nanti aplikasi yang targetnya Android 10 atau API level 29 dan yang lebih baru bisa menggunakan scope access ke external storage ya. Ini pengaruhnya apa? Jadi nanti aplikasi-aplikasi yang hanya ini ya, maksud saya aplikasi-aplikasi yang hanya ini ya memiliki akses ke app specific directory atau external storage, dia bisa mengakses tadi ya. Such app have access only to the app specific directory on external storage as well as specific type of media that the app has created. Oh, ini jadi maksudnya aplikasi akan memiliki akses ke app specific directory yang ada di external storage dan juga nanti jenis-jenis media tertentu ya yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut. Kita nanti menggunakan scope storage hanya ketika ini ya aplikasi membutuhkan akses ke file-file yang tersimpan di luar app specific directory yang tidak bisa diakses menggunakan media store API. Kalau nanti ini ya store app specific, kalau nanti kita menyimpan file ya di app specific file atau di external storage, kita bisa membuatnya lebih mudah untuk mengadopsi scope storage dengan meletakkannya di app specific directory yang ada di external storage. Ya, untuk scope storage ini agak relatif baru ya, baru ada di Android 10. Saya juga belum ada pengalaman untuk menggunakan scope storage ini. Nanti kalau ada waktu ya, nanti kita coba lebih detail di sini. Selanjutnya yang view file on device ini sudah saya tunjukkan tadi ya, kita menggunakan device file explorer di Android Studio untuk melihat file-file yang tersimpan di emulator ya, contohnya seperti itu. Oke, itu untuk video yang pertama ini. Nanti coba untuk storage ini ya akan saya lanjutkan di video-video yang berikutnya ya, termasuk nanti bagaimana secara teknisnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.